Selamat malam karena ini sudah menunjukkan pukul 10-an ya. Ya, Pada kesempatan kali ini, Cailah, pada liburan lah ya kali ini kita mau spend waktu lah beberapa saat di Turki ya. Jadi sebelum ke Turki kita mampir ke Dubai itu hanya transit cuy. Dan yang paling mengesankan ketika pandemi seperti ini bandara kosong. ya apalagi internasional. Ini bagian internasionalnya sepi banget sih. Nggak tahu karena ini malam atau ya kayaknya emang ini lebih sepi sih. Biasanya juga internasional flight malam tuh biasa kan. Ini sepi banget. Kemungkinan ya gimana ya, karena ada destinasi yang dituju atau negara tujuannya itu mewajibkan untuk karantina, jadi berpikir dua kali lah orang yang mau berlibur. Bahkan ada regulasi di beberapa negara diwajibkan ada berapa hari di itu ya, di penginapan, dan itu ditanggung sendiri, biaya pribadi sendiri. Tapi hokinya untuk Turki ini sudah dibuka, nggak ada karantina. Ada beberapa negara yang nggak mewajibkan karantina. Nih kondisi Caca lagi hamil ini menjadi salah satu mungkin alternatif buat teman-teman yang mau berlibur. Bisa lah nonton di video ini, dan episode berikutnya kita akan ngasih tahu dalam video Ini kita ya. juga sebenarnya nggak tahu sih. Kayak sebenarnya ini bumil friendly atau enggak, tapi kemarin udah konsultasi sama dokter. Boleh, cuma memang ada beberapa step yang harus dilakuin karena flightnya itu lebih dari 8 jam. Jadi kita itu kan naik Emirates transit dulu. Jadi dari sini ke Emirates aja, ke Doha aja udah Dubai. Dubai. Dari sini ke Dubai aja udah 8 jam. Nah itu harus ada obat yang diinjek sendiri, itu yang bikin deg-degan sebenarnya. Jadi kayak nggak pernah nyuntikin obat sendiri, kayaknya sih ke insulin ya, nggak tahu ya, nggak pernah nyuntik insulin, tapi ya dicoba aja deh nanti. Jadi setiap flight di atas 8 jam itu harus ada yang dilakukan, maksudnya disuntikan ke badan itu supaya niatnya sih menghindari penggumpalan darah gitu. Jadi kayaknya kalau kalian hamil mau pergi-pergi sekarang di masa pandemi ini harus banget, kudu wajib mesti kontrol ke dokter dulu dan dapat surat dokter. Itu udah harus usia berapapun kehamilan sih kayaknya, karena kita nggak tahu lagi kondisi kayak gini tuh aman atau enggak, karena ini juga pertama kali hamil kan, nggak tahu boleh nggak sih. Ini pengalaman banget, nyiapin barang, nyiapin segala macam tuh, obat udah harus sedia di tas. Deg-degannya juga karena bawa suntikan, kan nggak pernah bawa suntikan pas check-in. Pasti kan banyak tuh screeningnya tuh ke X-ray-nya. Jadi tuh kayak ini takutnya ketahan atau gimana, tapi dibawa aja semuanya tuh, sama resep-resep dokternya, surat dokternya semua dibawa. Dokumen kehamilan dibawa, itu sebagai bukti kalau dalam kondisi hamil gitu. Buku kalian kontrol itu dibawa. Kalau amit-amit kenapa-napa, jadi bisa rekam medis dokter rekam medisnya tuh ada. Dan jangan lupa pakai asuransi perjalanan, itu harus juga kalau kalian lagi dalam kondisi yang hamil. Sebenarnya nggak hamil pun harus pakai asuransi perjalanan sih, karena kita di negara orang, kita nggak tahu kan rumah sakit di mana, apalagi bahasanya juga beda. Nggak COVID aja, nggak zaman pandemi aja, gue sarankan lah untuk pakai asuransi. Gimana ketika pandemi. Jadi kemarin kita udah konsultasi juga dengan asuransi perjalanan, itu ada kayak standarnya gitu, standar base-nya. Kemudian ada add-on itu untuk yang cover COVID. Kita saranin banget karena kita ke destinasi yang kita pun juga nggak tahu nih. Negara destinasi kayak apa. Nah itu dia, katanya Turki udah 80% divaksin ya. Itu tapi untuk penduduk sana. Di penduduk Indonesia nggak tahu apakah nggak mau menempel orang Indonesia, apa tertarik dengan orang Indonesia untuk ditularin, kan amit-amit lah ya. Setidaknya kalian harus secure lah dari hal-hal yang negatif. Nah, tambahan lagi guys, jadi buat kalian yang mau ke bandara ya ketika pandemi seperti ini, gue saranin untuk makan lebih awal yang sesuai dengan selera kalian. Karena mau udah masuk ke dalam gate ya, udah setelah imigrasi, itu makanannya wah kosong. Sebelumnya pun ada makanan di luar tuh, tapi nggak banyak juga. Dan yang pasti adalah nggak semurah itu. Ini sih jamnya udah malam. Untuk bilangan makanan di Jakarta pun ya seperti ice coklat tadi 50.000 untuk 1 cup.
ya maksudnya standarnya ya harganya agak lebih mahal lah daripada rata-rata. Dan kayak aqua botol untuk for your information aja itu 20.000 jadi prepare. Jadi nggak di sini aqua 5.000 gitu, bukan. Tapi kan nggak boleh juga ngelewatin sana. Nah, Jadi itulah. emang kalau mau nunggu di sini ya memang harus beli minumannya. Nggak Karena- bisa bawa cairan Iya. di mana di atas 100 mili apapun itu, antara parfum, minuman. Jadi ya ketika udah masuk sini hanya bisa mengonsumsi ya yang dijual di sini. Kira-kira begitu. Guys, kita udah sampai di bandara in Dubai untuk transit ya. Sekarang kita punya durasi waktu sekitar 4 jam. Perjalanan gimana Ibu? Pegel, 8 jam buset. Masalahnya pinggang sakit, terus bantalnya gimana ya? Kecil kan, untuk bawa bantal tambahan. Kalau enggak sih itu mentok sana, mentok sini, mentok sana. Bantal yang bisa untuk di leher, bisa juga untuk di badan. Jadi tambahan itu perlu untuk dibawa buat kalian yang mungkin sedang hamil atau punya kebutuhan yang nyaman ya. Nah, dan yang terpenting nih, kita mengira tadi tuh pesawatnya kosong ya. Iya, ternyata ada rombongan. Ternyata ada rombongan yang ingin mencari peruntungan di negara lain. Kerjaan. Iya, dan ya itu, ternyata nggak ada social distancing di dalam pesawat. Yang pasti perlu untuk perhatikan untuk menggunakan masker. Kalau nggak ada kegiatan makan, pakailah. Tadi kalau dilihat banyak yang nggak sadar dan masih ngelepas dan ditegur sama awak kabin di dalamnya. Sekarang kita ada di food court lah, bisa dibilang seperti Oh, itu. sama makanannya tadi. Makanannya tuh cuma dapat sekali pas baru take off. Itu cuma dapat roti isinya keju, tapi itu enak banget sih, kayak keju semua, dan kejunya bukan keju cheddar, nggak tahu keju apa, kayak blue cheese gitu Red rasanya. cheese apa tadi? Iya, pokoknya rasanya terlalu strong gitu, Enak deh. enak, nggak habis. Ngirain ada makanan lagi, ternyata ada makanan. Tadi baru jam berapa? Jam 4 ya? Pokoknya sekitar 1 jam, 2 jam sebelum landing tadi. Jam sebelum landing. Ya. Lama Gimana? banget, dan itu porsinya kecil, kayak ya ampun. Kalau kita berdua lihat di maskapai yang lain ya, Qatar. Jadi ada vlogger yang lain juga ke sini pakai Qatar, makannya katanya bagus, servisnya bagus. Cuman kalau buat Emirates tadi kita udah coba agak kurang lah Ya, mengenai kalian harus makanan. bawa makanan sih. Wajib bawa makanan. Kita sekarang di food court, ya kayak food court lah. Karena tadi ada McD dan Hard Rock tuh rame. Jadi kita kayak ke food court yang lumayan banyak pilihan makanannya. Caca pesen tadi apa, all meat itu seperti ada rotinya kayak Subway. Kayak Subway. Ya kayak Subway, dan gue pesan di sini nasi chicken biryani. Harganya kira-kira 40-an dirham. Karena di Dubai ini pakai dirham ya. Kira-kira ya 100 ribuan lah guys, sekitar segitu. 44 dan ini 40 berapa? 49 sama air minum. Jadi spare lah uang untuk di sini, agak ekstra juga. Oke, kita makan dulu guys.
guys, kita sekarang udah masuk ke dalam gate ya. Kita lagi nunggu untuk boarding naik ke pesawat. Ketika mau masuk itu ada pemeriksaan, jadi nggak hanya boarding passnya, terus paspornya, tapi ada juga kewajiban untuk ngedeclare lo 10 hari terakhir itu dari mana aja atau dari negara mana. Kita hanya menulis dari Indonesia aja. Dari departemen kesehatannya dia sih. Iya, ini wajib kan nih dari Ministry of Health, ya ada kayak Menkesnya gitu ya, ngewajibin untuk setiap turis yang masuk ke dalam Turki itu mendeklar atau ngasih tahu kondisi kesehatannya. Nah, di sini kan yang ditunjuk itu adalah 10 hari terakhir dan lo akan nginep di mana nanti ketika sampai di sana. Sama itu hasil PCR-nya juga dicek lagi di sini. Tuh. Hasilnya jangan lupa semua dokumen itu di print biar memudahkan ketika pengecekan. Bisa sih pakai HP mungkin ya, tapi karena kita udah print jadi ini memudahkan dan lebih cepat gitu guys. Jadi ini hari pertama kita di Istanbul. Jadi tadi kita udah transit dulu di Dubai, lumayan sekitar 5 jaman. Terus baru akhirnya kita lanjutin perjalanan ke Istanbul. Dan sampai di Istanbul kita langsung ke hotel karena hari ini tuh hari Minggu. Jadi di Istanbul sekarang saat ini itu lockdown di weekend. Jadi Sabtu Minggu tuh nggak ada yang buka. Jadi kita dari airport langsung straight ke hotel gitu. Good morning guys. Kita sekarang masih di hotel setelah breakfast tadi. Sekarang udah mau menuju ke beberapa destinasi yang jangan kalian lewatin nih. Karena kalau ke Turki, kalau nggak ke beberapa destinasi ini ada yang kurang di Istanbul. Ini di Istanbul dulu hari ini. Nanti kita mau kemana aja, tungguin ya. Begitulah keseruan jalan-jalan di Istanbul dan sekitarnya. Dan gue masih mau menunjukkan ke kalian banyak destinasi seru yang jangan kalian lewatin. Jadi gitu aja guys. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak kelewatan. Sampai berjumpa guys.